masalah Nikita Mirzani yang mau diancam hukuman 20 tahun kan. Jadi gini, kalau gue melihat Nikita Mirzani kan membesarkan anak sendiri, gitu loh. Anaknya 3 dengan berbagai macam problematika kan gitu. Terlepas dia itu kontroversial kan gitu. Jadi artinya gue merasa empati ya, berempati, simpatik lah. Ya kok sampai diancam 20 tahun kan lama juga, dan gue sebagai praktisi hukum udah bisa menggambarkan berapa yang divonis oleh hakim nanti kalau saat ini kasus bergulir dengan benar gitu kan. Ini kan predicate crime-nya tentang pemerasan kan udah muncul tuh, dia jadi tersangka, bisa disusul lagi TPPU-nya mungkin ya, jadi 20 tahun kan gitu. Ya harusnya berapa menurut abang? Ya, kalau pemerasan kan hanya 8 atau 9 tahun, kalau pemerasan dengan kekerasan ya 8-9 tahun. Tapi kalau 20 tahun gue rasa ditambahin TPPU kali ya. Gue belum melihat itu secara komprehensif, tapi gue rasa gue menilai tapi ada unsur TPPU-nya kayaknya gitu. Karena Nikita Mirzani udah menerima uang dan barangnya itu udah masuk gitu, deliknya masuk. Tapi gue sayangkan tindakan Nikita Mirzani, kenapa harus ceroboh seperti itu gitu. Kenapa sih ceroboh seperti itu? Gitu. Sangat disayangkan sekali gitu. Nggak sebanding ya bang dengan 4 miliar yang diduga diterima, nggak sebanding ya dengan 20 tahun yang... Ya kita lihat lagi bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya gitu. Makanya gue kemarin bilang demi anak dan Nikita Mirzani demi anaknya, gue siap membela, membantu memperkuat tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Oke. Bang soal ini bang, Belum lah, karena kan Niki selama ini kan sebel sama gue, agak-agak sebel-sebel sama gue kan gitu. Apalagi baru-baru ini gue kan diajak Bang Rahman untuk gabung ngurusin Fadel, tapi kan gue belum ada kuasa. Iya. Baru kuasa lisan begitu aja sama Fadel. Oke. Bang Niki ada... Gue belum lihat berkasnya. Tapi biasanya kalau gue udah turun, contoh seperti Hotman Paris. Hotman Paris kan udah segitu membrandingnya, sekarang kan harusnya akan ditangkap di Mabes Polri. Tapi ketika Rasman make gue kan bukti sampai sekarang Rasman nggak ditangkap kan gitu. Artinya gue bawa hoki juga, bukan berarti gue pintar, gue bawa hoki kan gitu. Jadi mungkin juga Nikita Mirzani nanti kalau tim kuasa hukumnya diperkuat oleh gue, insya Allah gue fight all out. Ya, Nikita Mirzani tersangka, harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Tidak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal gugat perdata aja. Karena Nikita kan jelas ada rumahnya, tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Karena itu bisnis daripada media sosial dan TikToker maupun Instagram. Tapi banyak yang bilang katanya ini dalam kasusnya Nikita ini adanya kejanggalan bang dalam segi laporannya sendiri. Kalau abang sendiri melihatnya seperti apa sih bang? Apalagi tadi abang menjelaskan bahwa hal itu sebuah yang wajar gitu karena dalam sistem kerja endorsement juga ya bang ya. Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso,
omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini. Siapa yang mengganggu nih kita. Sebenarnya kita nggak minta tolong sama aku sih. Tapi kalau aku lihat pintasnya seperti itu. Tapi kalau menurut abang sedikit miris nggak sih bang? Apalagi beliau kan baru bertemu kembali dengan anak-anaknya, baru Ya, berkumpul kembali. namanya Terus angin, adanya toh. masalah ini. Namanya angin loh. Ada keterkaitan ya kira-kira? Ya ini subjektifnya ada. Bisa jadi nanti besok ada yang lebih kuat yang membela kita. Kan pahlawan itu kan selalu datang belakangan. Musuh itu selalu hancur di belakangan. Kita lihat saja kuat-kuatan. Pokoknya yang jelas ini mereka udah saling tahu lah gitu. Tidak boleh juga dong karena ada kebencian kita sehingga kita tidak berlaku adil gitu. Memang ada garang-garangnya nih kita. Ya kalau dibiarin juga dia bisa merajalela sih. Tapi ini yang penting jangan diulangi lagi. Tapi untuk hal ini sebaiknya kalau terima uang ada kontrak, ada jasa, ada sebab akibat, ada kewajaran. Itu yang perlu digali sama polisi. Pantas lain nggak dia tersangka. Kalau nggak usah. Ngapain polisi direpotkan dengan hal seperti itu? Tinggal kamu ngapain ngasih, kamu gugat perdata aja, ada rumahnya kok, gugat sana. Jangan ngasih orang besok, kasih aja 10 M lapor. Terus dibela yang ngasih. Kalau bicara ekstrim ya ini nyuap kan, nyogok. Mana ada orang punya usaha 50 triliunan tiba-tiba diperas sama Nikita. Emang Nikita siapa? Nikita aja disemprot, ditiup sama saya, tumbang dia. Kenapa harus kasih dia 4 miliar? Nah, tapi karena dia punya kekuatan magnet promosi, ya sedikit tuh 4 miliar. Harusnya 20-30 M diterima Nikita. Iklan. Pemain tenis kaya dari mana? Iklan. Pemain basket kaya dari mana? Iklan. Iklannya mereka bagi hasil. Royalty. Misalnya naik Air Jordan tinggi. Kalau Nikita Mirjani pakai celana laku. Dia ngomong, Nikita akan jual baksonya Farhad Abbas, Tayami bakso Nyunyang Makassar, Farhad Abbas, cari di Instagram, laris. Terus aku kasih bakso 100 dus. Terus aku bilang sama polisi, Pak, dia meres saya. Dia kemarin kalau saya nggak kasih 100 bakso, saya nanti wajar-wajar aja. Biasa dibully. Kalau saya yang bully dia, ini tolong diperiksa polisi. Polisi periksa, jawabannya apa? Nggak ada yang dengar juga kan? Jadi nilai promosi 30%, 70% dari omset itu biasa. Dan polisi jangan alergi untuk itu. Karena mereka bukan anak kecil atau orang bodoh. Jangan dibodoh-bodohin sama marketing ataupun bisnis. Karena bagi polisi mungkin bisa memenjarakan, tapi bagi orang ini dia kembali lagi uangnya 4 miliar, dia untung, mungkin ada kejahatan yang tertutupi. Kemudian polisi capek-capek bekerja untuk membantu dia. Tapi nanti orang pada takut semua jadi model iklan bayaran. Endorse, biasa itu. Saya kalau ke tempat manapun dipoto dikasih makanan, penuh satu mobil makanan sama saya. Habis itu besok saya ditangkap, Farhad lewat nakut-nakutin orang, kalau enggak ini masuk. Enggak seperti itulah. Perlu landasan moral. Jangan karena apakah ini terlalu cepat status tes Peningkatannya. ya dipelan-pelan aja, digali dulu kenapa orang itu memberi gitu. Kalau misalnya aku ketemu Nikita, aku misalnya ditemukan ada ilegal, aku jual narkoba segala macam, tiba-tiba aku takut Nikita, tuh dilaporin ke polisi, terus aku kasih dia 5 miliar, oh bagus, tiba-tiba besok aku laporin dia meras. Kenapa orang ini bisa ngasih 4 miliar, itu paling penting. Jangan-jangan orang ini penjahat benar atau? Oke, mungkin yang terakhir ada pesan gak sih dari abang untuk Niki? Nikita, kalau saran saya cari aja uang 4 miliar, jamin hajar, provide gitu. Gugat perdata aja. Endorsement lu, endorse itu nggak ada perjanjian, nggak penting.
lu masukin uang ya sudah sah, kecuali uang korupsi. Ya itulah, kalau semua iklan nilai jual gua untuk diam, untuk tidak memprotes lo itu mahal, ya itulah namanya iklan. Sekarang lu pikir aja iklan di TV ratusan juta, miliaran, terus berarti televisi memeras tuh, daripada dia dimasukin saingannya kan, dia kan iklan tuh ada. Saya tidak boleh mengiklankan perusahaan rokok yang sama dibayar mahal gitu. Jadi ini kita itu dapat iklan. Kalau masalah 4 miliar dibilang meras ya, kalau nakut-nakutin wajar lah. Kita lu kalau nggak masuk TV nggak laku. Semua orang nonton sinetron kita gini-gini itu biasa. Itu nggak? Mbak, Apa? terakhir prediksi Om sebagai praktisi hukum di masalah ini ke Nikitanya gimana Om? Apakah bakal ditahan kah atau gimana? Kemungkinan ditahan. Kemungkinan. Tapi kasihan lah. Pelan-pelan dulu. Biarkan dulu dia menikmati karena dia korban, jangan terlalu buru-buru. Santai aja. Santai aja. Saya takutnya nih kita temannya Prabowo nanti pusing yang mainin dia kan? Betul nggak? Ya. Tanggapan gimana? Tanggapannya minta ditunda. Ketika tahu ada pemerintahan. Nggak, saya kan cuma telepon sama dia ya. Saya nggak pernah video call. Jadi saya tidak tahu bagaimana ekspresi mukanya, saya nggak tahu. Karena saya sama Niki hanya telepon-teleponan aja. Ya, di obrolan itu apa Bang? Nggak ada penundaan dan saya lagi ada pekerjaan Bang. Dan itu saya bisa lihat waktu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi. Seingat saya tadi ya, sore itu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi, nanti Abang telepon. Jadi dia lagi mencari nafkah. Jadi kami mohon kebijakan. Saya yakin deh penyidik dengan alasan kita yang alasan manusiawi dan alasan karena ibadah puasa, kami mohon supaya ditunda sampai tanggal 3. Saya berharap penyidik bisa memahami hal tersebut. Sama Mail juga ya Bang? Sama Mail, karena Mail kan juga ikut di acara di Bandung seingat saya. Mungkin nanti tanggal 3 ada mungkin Niki datang juga Pak? Harus datang. Harus datang. Siap Bang, Karena Niki. ya siap lah, kan saya bilang tidak ada niatan seseorang itu yang paling penting dalam peristiwa pidana. Niatan itulah kunci dari masalah. Kenal tidak bagaimana punya niat. Anda kalau tidak kenal bagaimana Anda bisa punya niat terhadap seseorang? Mau diapain? Manusia ini saya tidak kenal. Berpikir untuk seseorang aja tidak ada, karena kita tidak pernah kenal dengan dia. Bang Bambang, ini kan bisa dibilang cukup cepat ya untuk penetapan status PSKD sendiri ya. Nah ini gimana Bang Fahri mungkin? Tanya ke Humas. Tanya ke Humas. Dari Bang Fahri gitu. Tanya ke Humas. Saya tidak akan menanggapi hal-hal yang seperti ini karena itu yang bisa menjelaskan Humas. Tanya Humas, kenapa bisa seperti ini? Jangan saya kan bukan penyidik. Nggak boleh saya menanggapi. Kaget juga nggak sih Bang? Kaget. Kenapa? Tapi kaget nggak Bang Fahri? Anda yang kaget kan? Iya. Kalau Anda yang kaget, Anda tanyanya ke Humas. Humas, saya kaget nih ada begini. Jangan ke saya ngerti hukum. Bang, terkait tadi yang abang bilang kenal nggak kenal gitu, ini akhirnya ketemu nih Bang. Bang Kabit ngomong kan kalau misalnya awal mula kasus ini adalah karena Nikita NM menjelek-jelekan nama baik korban dan produk milik korban lewat live TikTok milik dari NM. Itu keterangan dari Pak Kabit Bang. Tidak ada di berita. Saya berita acara pemeriksaan. Tapi ini saya punya Pak Kabit. Tapi berarti Dia tidak baca BAP. Saya baca BAP. Saya yang dampingi. Saya yang tahu. Tidak ada pertanyaan itu. berarti tidak ada. Tidak ada pertanyaan itu di dalam berita acara pemeriksaan. Tidak ada pertanyaan di dalam berita acara pemeriksaan. Pertanyaan pernyataan. Nah, BAP itu adalah yang sebenarnya. Anda pernah tahu BAP? Berita acara pemeriksaan. Diketik-ketik sama polisi di depan. Iya. Di situ ditanya, ada nggak kejadian ini? Saya tidak pernah dengar pertanyaan itu. Berarti abang tidak pernah tahu kalau misalnya ada keterangan Kabit yang menjelek. BAP-nya tidak ada pertanyaan. Yang ada, kenal nggak sama Mail? Kenal nggak kenal? Nggak kenal. Memang nggak pernah komunikasi lagi dengan seseorang itu. Nggak pernah komunikasi. Via telepon pun tidak ada. Via WA pun tidak ada. Bang, ini kan Humas sendiri bilang berdasarkan gelar perkara ya, hasil gelar perkara. Memangnya kemarin itu sempat ada gelar perkara diundang atau gimana?
Gelar perkara itu tanya ke humas ya, itu biasanya internal. Kalau internal tidak ada. Tidak ada. Tapi berarti pihak abang sama Kak Niki juga nggak hadir ya Mas? Ya tidak mungkin lah, itu kan gelar perkara dari mereka. Mereka gelar, mereka kesimpulan. Menurut mereka ada sesuatu peristiwa. Menurut saya tidak ada peristiwa. Tidak ada peristiwa pidana karena niatnya tidak ada di sini. Bagaimana? Kenal aja tidak ada niat. Kita kalau kenal seseorang kita berpikir terhadap orang ini gimana sih aku saya kasih hadiah, orang ini itu ada niatan dari kita terhadap seseorang karena kita mengenal orang tersebut. Bang, sebagai kuasa hukum ada sangkalan nggak bang terkait Niki pemerasan itu sama pencucian uang juga bang, ada bang? Benar nggak sih bang? Yang saya sampaikan itu menjelaskan apa yang terjadi. Hukum itu ada sebab akibat, ada asal mulanya. Asal mulanya dari mana? Niki tidak kenal, Mail tidak kenal, tapi mereka yang memulai menghubungi. Oke? Mereka yang menghubungi, mereka yang meminta sesuatu. Setelah itu komunikasinya dengan Mail. Niki tidak tahu apa-apa. Tidak pernah dia. Gitu. Jadi kita mencoba untuk meluruskan semua. Jadi kalau orang lapor itu silakan lapor. Gitu. Tapi semua itu kan nanti pada akhirnya itu bagaimana ini peristiwa yang sebenarnya. Tapi langkah abang sendiri nih nanti tanggal 3 sama Niki apa gitu? Ya kalau langkah hukum jangan ditanya, boleh ditanya. Nantilah pada saatnya saya beritahu apa yang saya sudah lakukan. Saya menunda aja, Anda tidak ada yang tahu kan. Jadi jangan ditanya apa yang harus saya lakukan. Bang, menanggapi Bang, menanggapi ancaman hukuman yang terjadi. Semua pasal punya ancaman, jadi nggak perlu kita persoalkan. Itu undang-undang diundangkan oleh presiden. Kita nggak perlu mempersoalkan pasal. Pasal itu ancamannya mungkin ada ancaman hukuman mati dalam peristiwa-peristiwa tertentu. 10 tahun, tapi kuncinya bukan di pasal itu. Kuncinya nanti dalam proses seperti apa. Kuncinya juga nanti bagaimana penuntutan, bagaimana keputusan. Jadi pasal itu adalah sesuatu yang telah diatur, tapi bukan berarti terus seperti itu. Nggak seperti itulah proses hukum itu. Bang, yang di sana kan sudah membuat sebuah gelar perkara ya. Dari pihak abang sendiri atau Niki ada rencana bikin gelar perkara juga Bang terkait kejadian ini? Anda tahu gelar perkara itu apa? Ya, artinya kan kemarin dari tim mereka, Iya. mungkin dari pihak abang sendiri mengajukan gelar perkara. Saya pikir pertanyaan ini kalau saya jawab berarti Anda menyuruh saya jadi penyidik. Ya. Meminta. Beda kalau meminta. Meminta itu nggak mungkin kita minta gelar perkara. Gelar perkara itu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Ya dia mau gelar ya hak dia lah. Tapi kan nanti urusan peristiwanya kan harus kita bisa buktikan ada peristiwanya. Sekali lagi saya katakan, seseorang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan ada niat untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak? Tapi kalau misalnya nggak kenal, kenapa mau terima endorse bang? Nah, banyak orang tiba-tiba terima endorse, memang dilarang. Iya nggak dilarang. Nah sudah, kalau nggak dilarang ngapain ditanya? Cuma maksudnya kan nggak ada komunikasi, tapi endorse itu. Semua orang itu macam-macam. Ada melalui manajemennya, ada melalui sekretarisnya, ada melalui orang kepercayaannya. Bahkan tidak pernah kenal, dia tinggal tanda tangan aja. Orang yang kalau mempunyai kesibukan itu bahkan kita nggak pernah ketemu, tapi kita baca dokumen, kita baca disampaikan. Misalnya kita perlu nih ada seseorang artis, tolong dong Anda bisa nyanyi. Mungkin dia nggak tahu nih sama artis, mungkin dia bisa melalui manajemennya. Tapi kalau misalnya kan Niki pun nggak kenal, terima endorse nggak jadi masalah buat tadi. Memang dilarang endorse, melanggar hukum. Berarti yang nerima itu manajemen pribadinya Niki atau mungkin ada manajemen artis yang menerima? Kalau itu yang berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, Mail. Iya, Berarti Mail itu. Mail yang tektokan. Iya, Mail yang dihubungi, bukan Mail tiktokan. Mail yang dihubungi, Mail diam-diam dihubungi. Ya. Mail, saya tolong dibantu bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa.
gitu loh. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat nanti seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan pemerasan? Kenal tidak, bagaimana kita sayang? Gitu. Kalau logikanya kan seperti itu. Terkait chat yang sempat disebar pihak sebelah gimana nih Bang? Saya nggak tahu chat-chat yang disebar. Yang ada tulisan. Saya nggak ngurusi chat-chat yang disebar-sebar ya. Yang berbicara soal duit itu gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngikutin gosip-gosip yang begitu. Tapi abang sendiri mendengar dari lawan-lawan kita nih bang yang jadi gini, setiap proses hukum itu selama belum ada putusan pengadilan, seseorang itu dianggap tidak bersalah. Ya, ini adalah hukum yang baku, yang berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Selama belum ada ketok palu yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dianggap bersalah. Oke, clear. Ayo kita minum sekarang. Oke. Musuh-musuhnya nggak dianggap nih bang. Musuh-musuhnya Niki nggak dianggap. Lagi nyanyi. Kenapa? Mati ya Bang. Berarti tidak menganggap musuh-musuh Nikita itu ya? Hukum jelas. Selama belum ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada yang boleh menyatakan seseorang bersalah. Titik. Tidak ada koma. Oke?